Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revana Wirdaningsih dari kelas 4B akan mempresentasikan proposal praktikum psikodiagnostik 2 wawancara setting psikologi industri dan organisasi yang diampuh oleh Ibu Dwi Iramadani, SPSI MPSI Psikolog. Yang pertama ada identitas interviewee, nama atau inisial yaitu AGS, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir K 7 April 1998, usia 22 tahun, suku Jawa, agama Islam, alamat K, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Selanjutnya ada identitas keluarga. Nama ayah atau inisial S, ibu SS, anak kedua AXS. Usia ayah 56 tahun, ibu 43 tahun, anak kedua 16 tahun. Pendidikan terakhir ayah SMA, ibu SMA, anak kedua SMP. Pekerjaan ayah pedagang, ibu rumah tangga, anak kedua pelajar. Tempat tinggal K. Status ayah menikah, ibu menikah, anak kedua belum menikah. Kemudian ada status pemeriksaan. Hari atau tanggal pemeriksaan Senin 20 April 2020. Waktu jam 10 sampai jam 12 siang. Tempat di tempat interviewee bekerja. Tujuan pemeriksaan untuk melihat disiplin kerja pada interviewee pada saat bekerja. Selanjutnya ada proses wawancara. Yang pertama, prosedur wawancara. Sebelum melakukan proses wawancara, ada beberapa hal yang harus interviewer persiapkan terlebih dahulu. Persiapan merupakan elemen terpenting ketika akan melakukan sebuah aktivitas. Tahap persiapan sudah dilakukan mulai dari tanggal 30 Maret 2020. Selanjutnya pelaksanaan interview akan dimulai dari tanggal 20 April 2020. Pada hari itu, interviewer akan menjumpai interviewee untuk memberikan lembar inform consent atau lembar persetujuan dan daftar riwayat hidup yang bertujuan untuk mendapatkan identitas interviewee. Di dalam tahap pelaksanaan ada building report, sesi tanya jawab seputar informasi yang ingin digali, mencatat informasi yang didapat dengan tulisan yang singkat sekaligus mengobservasi tingkah laku interviewee selama proses interview berjalan. Pada saat pelaporan, interviewer mengharapkan tidak adanya hambatan yang berarti. Pada tahap ini, adanya penulisan laporan yang dilakukan oleh interviewer terhadap hasil interview. Stop, bajingan. Selanjutnya, rancangan dan pelaksanaan assessment. Yang pertama, dimensi. Dimensinya adalah disiplin kerja. Kemudian ada aspek. Aspek yang pertama, disiplin waktu, dan terdiri dari 2 indikator, yaitu yang pertama, berangkat tepat waktu dari rumah menuju tempat kerja. Yang kedua, kembali bekerja atau masuk kembali setelah jam istirahat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tujuannya untuk melihat apakah interviewee tepat waktu ketika berangkat kerja dan untuk melihat apakah interviewee tepat waktu ketika kembali dari jam makan siang. Metodenya observasi dan wawancara. Sumber data ada interviewee, ibu interviewee, dan teman kerja. Pelaksanaannya Senin 20 April 2020. Aspek yang kedua ada disiplin peraturan dan terdiri dari 1 indikator, yaitu selalu menggunakan seragam kerjanya dengan rapi dan bersih saat bekerja. Tujuannya untuk melihat apakah interviewee selalu berpakaian rapi saat bekerja. Metodenya masih sama, yaitu observasi dan wawancara. Sumber data teman kerja dan interviewee. Pelaksanaannya pada tanggal Senin 20 April 2020. Aspek yang ketiga ada disiplin tanggung jawab dengan 1 indikator, yaitu bertanggung jawab dengan teamwork yang sudah dibentuk. Tujuannya untuk melihat apakah interviewee dapat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Metodenya observasi dan wawancara. Sumber data yaitu interviewee dan teman kerja interviewee. Pelaksanaannya Senin 20 April 2020. Aspek yang keempat ada disiplin aturan perilaku dengan indikator mengikuti seluruh ketentuan perusahaan yang berlaku di tempatnya bekerja
dan tujuannya untuk melihat apakah interviewee bisa mengikuti ketentuan SOP perusahaan. Metodenya observasi dan wawancara. Sumber data dari teman kerja interviewee. Pelaksanaan Senin 20 April 2020. Kemudian ada landasan teori. Definisi operasional berdasarkan rancangan dan pelaksanaan asesmen disiplin waktu adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi bila mana melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dapat dikatakan disiplin kerja jika seseorang tersebut bisa tepat waktu ketika datang ke tempatnya bekerja, serta pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mengikuti aturan perusahaan, serta menjaga dan menggunakan barang milik perusahaan dengan baik dan benar. Teori utama yang digunakan sebagai acuan yaitu 1. Definisi disiplin kerja. Teori utama yang digunakan sebagai acuan yaitu 1. Definisi disiplin kerja. Sastro Hadiwiryo dalam Agung Prihantoro 2015 menjelaskan bahwa disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksinya bila mana melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa disiplin kerja adalah sikap para pegawai untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di mana mereka bekerja. Selanjutnya ada aspek-aspek disiplin bekerja. Yang pertama, disiplin waktu. Kedua, disiplin peraturan. Yang ketiga, ada disiplin tanggung jawab. Yang keempat, disiplin aturan perilaku. Disiplin mencakup berbagai bidang dan cara pandang, seperti menurut Guntur dalam Agung Prihantoro 2015. Ada beberapa sikap disiplin kerja yang perlu dikelola dalam pekerjaan, yaitu disiplin terhadap waktu, target, kualitas, prioritas kerja, dan prosedur. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Selanjutnya yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Keenam, ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Yang ketujuh, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Selanjutnya yaitu ada lampiran yang berisi dari daftar pertanyaan. Yang pertama, dimensinya disiplin waktu. Daftar pertanyaannya, apakah Anda orang yang datang tepat waktu pada saat bekerja? Yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika harus bangun pagi untuk berangkat kerja? Yang ketiga, pernahkah Anda terlambat? 4. Ketika Anda terlambat, bagaimana perasaan Anda? Yang kelima, ketika Anda terlambat, Anda lebih memilih memberikan alasan yang sebenarnya atau berbohong. Keenam, ketika istirahat jam makan siang, Anda lebih sering beristirahat di rumah atau di tempat kerja. Pertanyaan tersebut diajukan kepada interviewee sendiri atau yang inisialnya AGS. Selanjutnya, pertanyaan ini akan diajukan kepada ibu interviewee. Yang pertama, pada saat pagi hari, apakah AGS masih dibangunkan atau bangun sendiri? Yang kedua, pernahkah Anda memarahi AGS ketika terlambat pergi bekerja? Yang ketiga, seberapa sering AGS pulang ke rumah saat jam istirahat makan siang? Yang keempat, ketika AGS terlambat pergi bekerja, biasanya AGS terburu-buru atau bagaimana? Selanjutnya pertanyaannya diberikan kepada teman kerja interviewee dengan dimensi yang masih sama. Yang pertama, bagaimana hubungan Anda dengan AGS? Yang kedua, apakah Anda cukup dekat dengan AGS? Yang ketiga, seberapa sering AGS terlambat ketika datang di pagi hari? Yang keempat, kalau di siang hari pada saat jam istirahat makan siang, apakah AGS sering terlambat?
Yang kelima, biasanya alasan apa yang diberikan AGS ketika terlambat datang bekerja? Nah, kita masuk ke dimensi yang kedua, yaitu disiplin peraturan, dan pertanyaan ini diberikan kepada interviewee atau inisial AGS. Yang pertama, apa saja peraturan dari tempat Anda bekerja? Bisakah disebutkan? Yang kedua, menurut Anda, apakah Anda termasuk orang yang sering melanggar peraturan? Ketiga, ketika bekerja, pastinya harus berpakaian dengan rapi dan bersih. Apakah Anda berpakaian rapi dan bersih ketika bekerja? Yang keempat, apakah ada perasaan terpaksa ketika harus mengikuti peraturan tempat Anda bekerja? Yang kelima, apakah ada perasaan terpaksa ketika Anda harus mengenakan pakaian rapi dan bersih ketika bekerja? Yang keenam, kebersihan seperti apa yang dituntut dari tempat Anda bekerja pada karyawan? Pertanyaan selanjutnya akan diberikan kepada teman kerja interviewee. Pertanyaannya yaitu, apa saja peraturan dari tempat Anda bekerja? Bisa disebutkan? Yang kedua, selama bekerja dengan AGS, seberapa sering AGS melanggar peraturan? Yang ketiga, menurut Anda, apakah AGS orang yang bersih dan rapi? Yang keempat, kebersihan seperti apa yang dituntut dari tempat Anda bekerja pada karyawan? Dimensi yang ketiga ada disiplin tanggung jawab. Pertanyaan ini ditujukan kepada interviewee sendiri dengan inisial AGS. Yang pertama, selama bekerja di tempat Anda bekerja, apakah pernah dibentuk sebuah teamwork? Yang kedua, apakah Anda termasuk orang yang bisa bekerja dalam teamwork? Yang ketiga, pernahkah Anda merasa keberatan ketika bekerja dalam teamwork? Yang keempat, kejujuran sangat diperlukan ketika bekerja. Ketika melakukan kesalahan, apakah Anda akan menceritakannya ke teman kerja atau atasan Anda? Yang kelima, pernahkah Anda merasa sudah melakukan sesuatu dengan totalitas, tetapi hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan? Yang keenam, jika Anda memiliki banyak pekerjaan di tempat kerja dan Anda merasa sedang kurang sehat, apakah Anda tetap masuk dan mengerjakannya, atau memilih untuk istirahat di rumah saja? Selanjutnya pertanyaannya akan diberikan kepada teman kerja interviewee. Yang pertama, selama bekerja di tempat Anda dan AGS bekerja, apakah pernah dibentuk sebuah teamwork? Yang kedua, menurut Anda, apakah AGS bisa bekerja dalam teamwork? Yang ketiga, ketika AGS melakukan kesalahan, pernahkah AGS bercerita kepada Anda? Dimensi yang keempat ada disiplin aturan perilaku. Ini diberikan kepada teman kerja interviewee. Yang pertama, bisakah Anda sebutkan SOP tempat Anda bekerja? Yang kedua, menurut Anda, apakah AGS orang yang taat pada peraturan? Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.